Tenaga materi kedua, Geografi kelas 10, SMA Negeri 6 Seram bagian Barat, penyusun saya sendiri, Samsudin Lacoco. Ya, tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan pada kulit bumi. Tenaga endogen ini sifatnya membentuk permukaan bumi menjadi tidak rata. Mungkin saja di suatu daerah dulunya permukaan bumi rata, tetapi akibat tenaga endogen ini berubah menjadi gunung, bukit, atau pegunungan. Yang termasuk tenaga endogen adalah tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Berikut adalah penjelasannya. Tektonisme adalah proses perubahan letak dan kedudukan kulit bumi akibat pergerakan, pengangkatan dan lipatan, dan patahan pada struktur tanah. Untuk tektonisme sendiri terdiri dari dua proses, yaitu epirogenesa atau epirogenetik dan orogenesa atau orogenetik. Epirogenetik adalah proses perubahan bentuk daratan yang disebabkan oleh tenaga dari dalam bumi dengan arah vertikal atas bawah pada daerah yang luas dan waktu yang lama, biasanya menghasilkan bentukan anak benua dan bagian dari bumi. Epirogenesa yang bersifat positif bisa kita lihat adalah gerak turunnya daratan sehingga seolah-olah permukaan air laut naik. Contohnya adalah Kepulauan Banda, Teluk Hudson di Kanada, dan Laut Mati. Berdasarkan gambar yang ada yang berkaitan dengan epirogenesa positif ini, dari kiri ke kanan pada gambar dicermati bahwa permukaan air laut selamanya akan sama ketinggiannya. Pada gambar sebelah kiri ada bangunan dan mercusuar serta tiang masih terletak di atas permukaan air laut. Sementara sebelah kanan, mercusuar sebagian sudah terendam air laut, ya. Artinya ya, daratan turun. Sementara untuk epirogenesa negatif sendiri adalah gerak naiknya daratan sehingga permukaan air laut terlihat turun. Contohnya di Pulau Buton, Pantai Selat Timur, Skandinavia Eropa Utara, dan Pantai Afrika Selatan. Pada gambar kiri, pantainya terlihat air laut masih berada pada tiang. Kemudian sebelah kanan, kedua tiang telah berada pada bibir pantai. Dan ini menandakan lautnya seolah-olah turun padahal yang naik adalah daratan. Sementara orogenesa atau orogenetik sendiri adalah gerak yang bergerak lebih cepat dan bertanggung jawab atas pembentukan pegunungan. Gerakan ini hanya mempengaruhi daerah yang lebih sempit. Gerakan orogenetik atau orogenesa sendiri terbagi lagi menjadi pembentukan lipatan, fault, dan pembentukan patahan. Pembentukan lipatan membuat bentuknya pegunungan, sedangkan pembentukan patahan membentuk kerak bumi patah dan bergeser dengan tidak rata. Misalnya, ada daratan yang naik dan turun atau bergerak secara horizontal ke samping. Seperti gambar, kita bisa lihat sendiri sebelum mengalami tekanan, daratan masih rata. Kemudian ada tekanan dari kiri dan kanan. Kemudian pada gambar berikutnya, sesudah mengalami tekanan, daratan telah terbentuk. Ada antiklinal, sinklinal, dan antiklinal. Kemudian ada gerak konvergen, ada gerak divergen, ada gerak transform. Patahan sendiri atau sesar atau fault ini merupakan bentuk bumi yang terjadi akibat tekanan vertikal dan horizontal pada kulit bumi yang keras atau kaku. Contohnya patahan lembang, patahan fault, dan sesar opak. Kita bisa lihat pada gambar terkait dengan patahan. Sesar naik terjadi saat gerak bumi mengalami tekanan sehingga lempengnya saling bertumbukan, gaya tekanannya. Sementara gaya tarikan, sesar turun terjadi saat gerak bumi mengalami tarikan ke arah yang berlawanan. Sesar turun berpasangan. Kemudian ada sesar mendatar terjadi karena gaya gesekan menyebabkan lempeng bumi saling bergesekan dan bergerak mendatar. Kemudian terkait dengan lipatan, kita bisa lihat ada lipatan tegak, lipatan miring, lipatan menggantung, lipatan isoklinal, lipatan rebah, dan lipatan rebah menjadi sesar sengkup. Kemudian ada Hodge, ada Graben,
menuju satu pusat, memusat, menyebar, fracture. Itu yang berkaitan dengan lipatan. Selanjutnya adalah vulkanisme, mengacu pada proses magma dari atmosfer naik ke permukaan bumi karena suhu magma yang tinggi dan kandungan gas yang sangat banyak di dalamnya. Proses vulkanisme diartikan sebagai tenaga yang muncul akibat aktivitas magma pada gunung berapi. Aktivitas magma ini terbagi menjadi dua, ada intrusi dan ekstrusi magma. Intrusi magma adalah gerakan magma yang tetap berada di bawah permukaan tanah, sedangkan ekstrusi magma adalah gerakan magma menuju dan mencapai permukaan bumi. Berdasarkan besarnya tekanan gas, derajat cairan magma, dan kedalaman waduk magma, letusan gunung api bisa menyebabkan tenaga endogen yang mengubah permukaan bumi. Berbagai materi vulkanik yang dibuntakan dalam waktu singkat bisa menimbulkan banyak kerusakan sarana di sekitar gunung, bahkan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Namun, letusan gunung api akan mengubah bentuk dataran di sekitar gunung, serta memberikan beberapa manfaat. Tanah yang dilalui oleh materi vulkanis akan menjadi sangat subur dan menghasilkan tanaman yang berkualitas. Selain itu, di sekitar gunung juga akan menjadi tambang pasir yang bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar. Bahkan biasanya akan muncul dua mata air yang sangat bagus, yaitu geyser atau sumber mata air panas, dan mata air magdani yang mengandung mineral yang melimpah. Untuk tipe gunung api, dia dibagi atas tiga, ada gunung api strato, gunung api perisai, gunung api mar. Keterangan terkait dengan gunung api strato terjadi dari lapisan-lapisan bahan es lava dengan aliran lava, sementara gunung api perisai terjadi akibat lelehan magma cair yang kemudian membeku membentuk lapisan seperti perisai, dan gunung api mar terjadi akibat letusan sebuah dapur magma yang dangkal dan memiliki volume yang relatif kecil. Untuk tipe letusan gunung api sendiri, dia dibagi atas tipe Hawaii, tipe Vincent, tipe Pele, tipe Volcano, tipe Stromboli, tipe Peret, dan tipe Merapi. Berikutnya ada seisme. Seisme disebut juga dengan gempa bumi. Bisa kita lihat ilustrasi gempa, terdapat sebuah titik getaran atau fokus, kemudian terjadi rambatan, sehingga terjadi epicentrum gempa dan merambat ke permukaan warga. Seisme disebut juga dengan gempa bumi. Penyebab gempa bumi ada tiga, yaitu aktivitas vulkanik, tektonik, dan runtuhan atau longsor. Dampak yang ditimbulkan oleh seisme bergantung pada hipocentrum dan epicentrum. Hipocentrum adalah titik pusat gempa di bawah permukaan, sedangkan epicentrum adalah titik pusat gempa di permukaan yang merupakan proyeksi dari hipocentrum. Semakin dangkal letak hipocentrum, maka getaran gempa bumi akan semakin terasa kencang ke permukaan dan berpotensi menyebar pada jarak yang jauh di permukaan bumi. Jika gempa bumi sangat kencang, maka berpotensi mengubah struktur dataran serta merusak semua infrastruktur yang telah dibangun. Jenis-jenis gempa terbagi atas tiga. Yang pertama gempa tektonik, gempa yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman. Gempa bumi tektonik memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Kemudian yang kedua gempa vulkanik. Gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Kemudian yang ketiga gempa terban atau runtuhan, gempa yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh dan sejenisnya. Tipe gempa ini hanya berdampak kecil dan jangkauannya sempit. Untuk gempa tektonik bisa kita lihat pada gambar A merupakan patahan yang arahnya relatif mendatar ke kiri atau ke kanan, sementara gambar B merupakan patahan yang memungkinkan satu blok virtual lapisan batuan bergerak dengan arah relatif naik terhadap blok lainnya. Ciri dari patahan ini adalah sudut kemiringan besar sehingga mendekati 90 derajat, sementara pada gambar C merupakan patahan dengan arah virtual yang relatif turun dibanding hanging wall. Ciri dari patahan ini adalah sudut kemiringan yang relatif kecil, yaitu kurang dari 45 derajat. Gempa vulkanik. Ini merupakan contoh dari gempa vulkanik, gunung berapi, ada gunung Kelut dan gunung Krakatau. Semua gempa vulkanik ini pernah terjadi di Indonesia.
dan ini merupakan contoh daripada gempa terpaan atau runtuhan. Jalan menjadi hancur, jalan-jalan rusak, itu merupakan gempa terpaan atau runtuhan. Dan biasanya gempa ini selain terjadi di jalan, kita biasanya daerah-daerah tambang yang sering mengalami gempa runtuhan atau terpaan ini. Itu saja penjelasan tenaga materi tenaga endogen. Terima kasih.